Sahabat beriman rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi di alam kubur setelah manusia meninggal dunia? Setelah mati, manusia memasuki alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur merupakan tempat penantian arwah orang-orang yang sudah meninggal sebelum dibangkitkan kembali oleh Allah dalam bentuk yang baru. Di alam kubur, keturunan, pangkat, martabat, dan kekayaan seseorang tidaklah berarti. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan amal perbuatan selama di dunia. Ketika masuk dalam kubur, segala hal yang duniawi akan ditinggalkan. Di alam kubur juga akan diperlihatkan tempat yang kelak dihuni seseorang setelah dia dibangkitkan. Jika orang itu membawa amal saleh, dia akan melihat tempatnya di surga. Sedangkan yang dibawanya adalah dosa dan amal buruk, dia akan melihat tempatnya di neraka. Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang dari kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan tempatnya pada pagi dan sore hari. Apabila dia termasuk penghuni surga, akan diperlihatkan kepadanya surga. Dan sebaliknya, apabila dia termasuk penghuni neraka, akan diperlihatkan kepadanya neraka. Bersamaan dengan itu, akan ada suara yang berseru, inilah tempatmu kembali di hari kiamat. Sahabat beriman rahimakumullah, setelah orang-orang yang mengantarkan jenazah meninggalkan kuburannya, kemudian datanglah dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Dalam riwayat lain, warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya dan menundukkan si mayit. Mereka bertanya, siapa Rabbmu, agamamu apa, siapa nabimu? Pertanyaan malaikat inilah ujian terakhir yang akan diterima oleh seorang mukmin. Allah Ta'ala memberikan keteguhan bagi mukmin untuk menjawabnya, sehingga dia bisa menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku benar, maka bentangkanlah surga untuknya, beri bagian surga, bukakan pintu surga untuknya. Dan apa yang didapat, dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, serta kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, indah, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridha Allah dan surga yang penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Lalu si mayit dengan keheranan bertanya, siapakah kamu? Dan orang yang wajah bagus ini menjawab, saya adalah amal salehmu yang akan menemanimu di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika si mayit melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kepadamu dengan tempat yang itu. Kemudian si mayit menoleh ke arah surga. Melihat janji surga, si mayit berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat agar aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Lalu
disampaikan kepadanya si mayit, "Tenanglah." Sementara jika seorang hamba itu kafir, setelah dia mendengar suara sandal orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan, kemudian datanglah dua malaikat yang sangat keras gertakannya. Mereka pun menggertak si mayit dan mendudukkannya. Mereka bertanya, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Lalu hamba si kafir itu menjawab, Saya tidak tahu. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu." Lalu tiba-tiba ada suara dari atas, "Hambaku dusta. Bentangkanlah untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya." Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racun neraka. Kuburnya menjadi sempit hingga tulang-tulang berserakan. Lalu datanglah orang-orang dengan wajah sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Si mayit pun bertanya, "Siapakah kamu? Wajahmu sungguh buruk sekali." Orang yang wajah buruk itu menjawab, "Saya adalah amal burukmu yang akan menemanimu di kuburan." Kemudian hamba kafir itu diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, dan bisu. Dia membawa bentungan atau gada. Andaikan jika bentungan itu dipukulkan ke gunung, niscaya akan menjadi debu gunung itu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit si kafir, dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dan makhluk yang buta, tuli, dan bisu itu memukulkan lagi. Si mayit berteriak sangat keras. Bahkan teriakan itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Terus seperti itu hingga hari kiamat. Lalu di samping dia disiksa, juga dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Hamba kafir itu memohon, "Ya Rabb, jangan engkau cepatkan kiamat." Sahabat beriman rahimakumullah, oleh karena itu, mumpung kita masih hidup di alam dunia, hendaknya kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya sebelum datang hari di mana penyesalan tidak ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.